Gue dapet laptop ini mungkin adalah kesempatan yang jarang banget gue bisa temuin, dan ini juga bukan sekedar laptop yang bisa dipilih oleh banyak orang tertentu aja. So pada video kali ini gue bakalan bahas laptop MSI Summit E13 Flip Evo. So stay tune apa aja yang spesial dari si laptopnya ini. By the way, selamat datang di Nyanteh dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin nih notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya, oke? So, MSI Summit E13 Flip Evo mungkin bisa dikatakan salah satu dari lini ultrabook bisnisnya dari MSI. Jadi target pengguna si laptop ini tentunya bukan orang gamer ataupun kreator yang ngebutuhin performa powerhouse tinggi pada mesinnya, melainkan penggunaan style dan juga keamanan yang baik buat dipakai para pebisnis ketika bekerja, terutama untuk meeting ketemu rekan kerja. Jadi maka dari itu mungkin pembahasan performa bukan jadi inti dari kenapa lu cari laptop ini. Performanya udah the best lah in class gitu ya. Jadi kita bahas setinggi apa gengsi dan juga peningkatan sosial yang lu dapat ketika memilih laptop ini buat dipakai kerja harian. Yang pasti yang pertama dilihat itu ya stylenya dulu. Desain laptop ini keren apa sih? Oke, laptop ini datang dengan desain finish yang sangat elegan menurut gua. Dengan desain color ink black, kombinasi warna hitam dengan aksen rose gold sudah cukup mendominasi kategori premium pada laptopnya ini. Dibalut juga dengan full aluminium chassis, durabilitasnya pun bisa dikatakan sangat baik dan sudah nggak ada bagian murahannya. Dimensi laptop ini sekitar di 13 inci, menawarkan bentuk yang ringan banget, cuma di 1,35 kg aja, dengan ketebalan yang hanya di 1,5 cm aja. Jadi super tipis dan ringan, yang mana hal ini bisa ngatasin problem lu untuk mobilitas, udah nggak perlu takut capek ngebawanya. Bahkan chargernya sendiri compact juga, jadi bisa nih nyelip ke dalam tas dengan aman. Next up, balik lagi ke desainnya, laptop ini mengusung desain laptop 2.1, 2-in-1 maksud gue ya. Jadi lu bisa pakai sebagai laptop normal atau jadiin tablet juga bisa. Bahkan dua style lainnya pun bisa, mode tenda dan juga desk mode. Ini cukup berguna untuk di beberapa kondisi, contohnya untuk presentasi, kita bisa aja nih menjelaskan dengan cara yang berbeda. Paling satu hal yang gue agak khawatirin yaitu dari tingkat kekokohan si engselnya ini sedikit kurang rigid. Gue kurang suka aja gitu, tiap di adjust layarnya kayak nggak langsung stay, tapi ada mantulnya sedikit dulu. Sama untuk di mode selain laptop biasa, laptop ini nggak diberikan tambahan rubber untuk akomodasi kakinya kayak di area keyboard yang cukup penting saat di desk ataupun tablet mode. Jadi agak ngeri-ngeri sedap gitu nantinya, bakalan kegesek bodinya. So just info buat kalian dan sedikit catatan untuk MSI juga. Dan semenjak ini laptop 2-in-1 juga, otomatis layarnya juga punya fitur touchscreen dan juga bisa dinavigasiin dengan pen stylusnya MSI yang dapat di paketannya. Dan stylusnya ini pun lu bisa tempelin ke laptopnya juga, dan untuk layarnya sendiri juga memiliki spesifikasi di 13,4 inci dengan panel IPS level dengan kode panel LQ134N1JW53 dari Sharp. Punya resolusi di Full HD Plus dengan rasio layar di 16:10, akurasi warnanya sudah mencapai 99% sRGB, tingkat brightness-nya di 500 nits, dan surprisingly, refresh rate-nya ini sudah di 120 Hz. Ya walaupun gak diuntukkan bermain game, setidaknya casual use di laptop ini udah smooth banget. Lanjut untuk keyboardnya, mengusung layout minimal tanpa numpad, komplit seperti keyboard pada umumnya, punya typing feel yang lembut dengan backlit putih untuk pencahayaannya, dan untuk touchpad-nya sendiri sudah menggunakan jenis terbaru. Ukurannya luas juga dan selama penggunaan keduanya ini sangat baik, enak banget lah digunakannya. Dan seperti biasa, port-port MSI nggak pelit ya. Di kiri dikasih satu USB-A 3.2 Gen 1 dan 2 USB-C Thunderbolt 4, support DisplayPort dan PD charging. Lalu di sisi kanan terdapat audio jack combo, micro SD slot untuk extra storage, USB-C lagi tapi hanya 3.2 Gen 1, serta switch on off kamera secara mekanikal. Terakhir, pengaturan thermal laptop ini terdapat dua buah fan dengan intake-nya berada di sisi bawah dan exhaust-nya ada di bagian engselnya. Suaranya sih sunyi, tapi kalau di set ke max-nya ya pasti akan berisik juga. Sedangkan untuk suhunya sendiri, dia itu nggak nyampe ke permukaan laptop kalau dipakai harian, tapi sempat sekali pas lagi di stress test pakai AIDA, laptop ini nyentuh 84 derajat Celcius max-nya, dan di area engselnya itu jadi panas banget. Untungnya saat ini di kondisi itu ya untuk di kondisi panasnya aja gitu, jadi nggak bermasalah. So, secara overall, untuk desainnya sendiri, gue rasa kalau targetnya ini untuk berbisnis atau professional use, ya kita pasti udah setuju lah kalau laptopnya ini punya style desain yang elegan dan mewah. Dan tentunya dibungkus juga dengan dimensi yang tipis, sehingga buat kerja pun bisa memberikan nilai gengsi yang lebih kalau laptopnya itu ya udah cakep banget lah. Nah, sekarang kita bergeser nih ke bagian performanya.
MSI Summit E13 seri ini adalah jajaran laptop Intel Evo yang sudah mengedepankan generasi Intel 11-nya untuk dipakai produktif. Kayak speknya sendiri udah harus memenuhi seperti responsif ketika dipakai di mana aja, baterai tahan lebih dari 9 jam, laptopnya nyalanya instan, punya fast charging juga, dan konektivitasnya harus sudah minimal Wi-Fi 6 dan juga Thunderbolt 4 maksud gua, serta tentunya CPU-nya harus Intel Gen 11 juga. So, MSI ini sudah memenuhi semuanya. Dari speknya sudah menggunakan Intel i7 Gen 11 1185G7, 4 core 8 thread di TDP 28 watt, bisa dapat clock speed di 3 GHz dan maksimumnya up to 4,8 GHz. Lalu iGPU-nya Intel Iris Xe 96EU, lalu RAM-nya 16 GB LPDDR4 serta storage-nya 512 GB SSD PCIe NVMe Gen 4. Spek terbaik di kelasnya lah untuk Ultrabook, dan untuk MSI ini memberikan ekspansi slot storage ya. Ini bukan berupa M.2 tambahan, melainkan micro SD card yang lu bisa pasangkan kayak ala-ala handphone gitu. Nggak buka dari panel bawahnya, yang gua kurang tahu juga tujuan utamanya seperti apa, tapi yang pasti bisa ngemudahin penggunanya lah kalau pengen tambah penyimpanannya. Jadi lu nggak perlu bongkar lagi dan tinggal colok aja kayak lu pasang micro SD ke smartphone kalian. Di tes sintetis, Cinebench R15 bisa dapat di 914 untuk multinya dan 216 untuk singlenya. Lalu Cinebench R23 bisa dapat di angka 5067 multinya dan 1364 untuk singlenya. Selanjutnya performa GPU-nya di 3D Mark bisa dapat di 5104 di fast track dan 1820 buat time spy-nya. Ya bukan angka yang baik juga sih, namun untuk speed read and write SSD-nya mantap nih. Bisa dapat di angka 4934 Mbps untuk read-nya dan 2531 untuk write-nya. Cepet banget. So kalau di penggunaan sehari-hari, laptop ini ya udah nggak nge-lag lagi lah. Udah dijamin pemakaian casual itu cakep banget. Memangnya kalau laptop bisnis itu dipakainya apa aja sih kalau performanya itu nggak ngedesain ataupun ya main game gitu? Ya untuk hal ini pastinya tergantung dari jenis bisnisnya apa juga. Tapi yang jelas di sini bakal dikedepankan untuk multitaskingnya. Kayak gimana lu copy paste data, lu buka dokumen-dokumen, browsing, dan mungkin untuk dipakai video meeting pastinya sudah diutamakan lah untuk fiturnya. Ya mungkin lu bisa aja cek beberapa bisnis di sini. Pasti umumnya ya gunain laptop buat ngecek keuangannya, data kerja sama ya seperti itulah. Baru deh kalau keperluan berat lagi lempar ke tim terkait yang udah pakai mesin yang sesuai dengan pekerjaannya juga. Lanjut deh, sedikit lagi nih tentang fitur lainnya yang ada pada MSI Summit ini, yaitu dari webcamnya. Bisa diberikan kualitas yang lebih clear daripada webcam umumnya dengan 3 pengamannya, yaitu pertama ada indikator LED ketika sedang dipakai, bisa dimatiin secara software via shortcut pada keyboardnya, dan switch mechanical pada sisi kanan dari laptopnya, jadi aman banget. Udah gitu juga sudah bisa digunakan sebagai unlock tools pada Windows Hello, bersamaan juga dengan fingerprint scanner yang terdapat pada sebelah touchpadnya, jadi komplit banget lah untuk keamanannya. Selain dari better webcam, mikrofonnya pun dan speakernya, laptop ini pun sudah mendapatkan fitur noise cancellation sehingga bisa mengurangi ambient ketika digunakan untuk conferencing. Jadi better sound quality, dan ini pun dibantu dengan AI yang ada pada MSI-nya yang kalian bisa setting langsung di software MSI Center Pro-nya. Dan di software yang sama juga, kalian bisa setting beberapa fitur lainnya seperti mengubah prioritas kerja si laptopnya dan user skenario untuk mengatur performa yang dibutuhkan sesuai kondisi pemakaian. Ini kepake banget buat kalau lu butuh performa yang lebih ataupun mau ngirit baterai. Dan pada softwarenya ini pun kalian bisa update drivernya juga. Soal baterai, Intel Evo mengharuskan laptopnya bisa tahan lebih dari 9 jam pemakaian. Ya, laptop ini seperti itu adanya, irit banget. 70 Wh bisa tahan selama ya gue pakai testing ini kayak jarang banget lah gue pakai buat ngecas lagi gitu. Kayak gue pakai semalaman laptop ini dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Laptopnya itu masih sisa di 75%. Irit banget lah. Ngecasnya juga nggak pakai lama. Kayak udah dapat charger 65 wattnya. Kalau soal kualitas speaker, Surprise ini juga asik banget. Walaupun nggak ada kerjasama sama brand audio tertentu, laptop ini bisa keluarin suara yang asik banget dan kenceng juga.
So, sampai ke kesimpulan, MSI Summit E13 Flip Evo mungkin sudah sangat baik, apalagi untuk Intel sendiri sudah mendapatkan sertifikasi Intel Evo, sehingga untuk di penggunaan produktif bekerja sudah dijamin gak bakalan ada namanya lemot-lemot lagi. Dipakai mobilitas pun juga aman. Tapi ya seperti biasa, kalau kalian itu perlu tahu dulu, untuk harga si laptop ini berada di range harga 20 jutaan, yang mana menurut gue itu wajar banget, apalagi dengan penawaran segmentasi laptopnya ini bisa banget lah memberikan value lebih ketika kalian pakai laptopnya ke rekan bisnis kalian. Stylenya mewah elegan, ya cocok lah pakai laptop pas lu pakai stylean jas gitu ya enggak. Cuma mungkin saran gua satu aja, kalau kalian tertarik sama laptop ini, mending sabar aja dulu karena si Gen 12-nya kayaknya bakalan hadir untuk si laptop ini juga. So better stay tune aja, cek gimana performa Gen barunya. Kalau bagus dan harganya oke, tinggal ambil yang baru. Kalau enggak, maksudnya kalau misalkan tinggi tapi harganya lebih mahal, ya lu bisa aja ambil si Gen 11-nya, which is ya masih oke lah, dan harusnya lebih murah lagi harganya nanti. Akhir kata, laptop ini tetap bukan jadi laptop pilihan banyak orang, hanya orang tertentu saja, lebih tepatnya untuk para pebisnis, para bos UMKM yang lagi ngembangin usahanya. Bisa banget pilih laptop ini buat ningkatin value dari dirinya mereka, atau maksud gua auto kelihatan profesional lah. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari MSI Summit E13 Flip Evo. Kalau kalian tertarik juga bisa aja cek produknya yang linknya ada di deskripsi. So, mungkin bisa memberikan pencerahan juga buat kalian yang memang lagi kepo soal laptop profesional, laptop bisnis dari si MSI. Komen aja pendapatnya di bawah, dan seperti biasa share videonya ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh racunnya atau lagi butuh laptop buat bisnis barunya mereka. Dan terpenting aktifin notifikasinya dulu, sama follow juga sosial media kita di Instagram @nyandotes, sama follow IG pribadi gua di aldianwtes. Join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. So, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.